Ta'ala, datang ke Baitullah Haram. Akan tetapi pada siang hari ini kita akan meninggalkan dua tempat suci ini, yaitu kota Mekah dan kota Madinatul Munawwarah. Seperti yang telah kita lalui Bapak Ibu sekalian, antara kota Mekah dan kota Madinah ini sama-sama adalah kota yang sangat mulia, dan juga di dalamnya terdapat orang-orang yang berbeda, ya. Tidak semuanya ketika berada di kota Madinah, ketika berada di kota Mekah, beda orang-orangnya. Jadi di mana kita semangat dalam beribadahnya, dalam juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di kota Madinah, ketika di kota Mekah, pasti ada bedanya. Di mana ketika kita beribadah di kota Madinah, lebih, kalau saya pribadi, ketika beribadah di kota Madinatul Munawwarah itu lebih nyaman, lebih tentram kalau di kota Madinatul Munawwarah. Tapi kalau di kota Mekah Al-Mukarramah, karena pahalanya lebih banyak, jadi cobaannya juga banyak. Kadang meskipun hotel kita itu di pelataran, Bapak Ibu sekalian, itu baru komat, baru turun biasanya. Itu adalah cobaan bagi kita semua. Meskipun hotelnya dekat, dan juga biasanya yang paling semangat adalah hotelnya yang jauh, karena takut ketinggalan, takut pintunya ditutup gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, semua amalan-amalan ibadah kita, baik dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tetap berlanjut ketika kita sampai di kampung halaman. Kita semangat beribadah bukan hanya di kota Mekah dan kota Madinah, akan tetapi ketika sampai di rumah masing-masing yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah, misalkan pagi setelah subuh kita sholat duha, malam kita bangun malam melaksanakan sholat tahajud, tetap istiqomah sesampainya di kampung halaman. Amin. Karena mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menjaga keistiqomahannya ini sangatlah berat, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada makalah yang mengatakan bahwasanya istiqomah itu lebih afdal atau lebih bagus, lebih baik ketimbang 1000 karamah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih bagus ataupun lebih afdal ketimbang 1000 karamah. Karena memang untuk menjaga keistiqomahan sangatlah sulit. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua apa-apa atau ibadah yang kita kerjakan di tanah suci Mekah dan Madinah ini, baik ibadah besar, ibadah kecil, ibadah wajib maupun ibadah sunnah, semuanya tetap berlanjut ketika kita sampai di kampung halaman. Malah lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan bahwasanya perjalanan kita ke kampung halaman, ke tanah air ini bukan perjalanan terakhir kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perjalanan ini adalah perjalanan untuk menjemput keluarga-keluarga kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang menjadi tamu Allah, mendatang ke Baitullah Haram, melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, dan berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada sebagian daripada jamaah pasti mempunyai cerita masing-masing, baik di kota Madinah, baik di kota Makkah. Mungkin ada sebagian dari jamaah yang berhasil mencium Hajar Aswad, ada yang berhasil sholat di Hijr Ismail. Itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian selama 6 tahun belum pernah mencium Hajar Aswad karena belum diberikan kesempatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, meskipun waktunya singkat hanya beberapa hari, tapi sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencium Hajar Aswad, di mana ketika seseorang mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad tersebut akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti
di yaumil qiyamah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, misalkan yang tidak sempat mencium hajar aswad, bagi yang suami istri bisa mencium suaminya. Itu fadilahnya sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi suaminya yang ke hitam-hitaman, itulah lebih afdol daripada berebutan nyium hajar aswad yang di Ka'bah. Kan ada yang lebih dekat tanpa berantri-antrian, tanpa bersenggol-senggolan. Langsung itu suaminya dicium. Daripada saya di sana, niatkan mencium suaminya seperti mencium hajar aswad. Insya Allah kalau ikhlas dengan mencium suaminya itu Bapak Ibu sekalian, dicatat berapa pahala sama Gusti Allah itu. Dan alhamdulillah ada sebagian juga sudah ada yang sholat di Hijr Ismail. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, barokah umurnya, lancar rezekinya, dan secepatnya dipanggil kembali datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah bersama dengan keluarga besarnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selama kurang lebih 1 minggu Mekah dan Madinah. Pasti yang namanya manusia ada salahnya. Karena yang namanya manusia itu Bapak Ibu sekalian adalah tempatnya salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama baik di kota Madinah, kota Mekah Al-Mukarramah, saya atas nama pribadi dan atas nama travel mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan dari kami, baik dari segi pelayanan, dari segi tentang menjelaskan tentang sejarah. Kalau belum kurang kurang pas, kurang mantap ibaratnya, kami mohon yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami akan lebih giat lagi menggali tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Mekah, kota Madinah. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas semua kesabarannya, terutama Bapak Ibu sekalian atas semua kesabarannya, karena bisa tahu bahwasanya kita datang ke kota Mekah, kota Madinah ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada beberapa yang tidak kita inginkan, karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada ujiannya maka kita tidak akan lolos daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita berada di hotel diuji dengan kesabaran kita, terutama bagaimana kita bisa sabar. Karena untuk menjaga kesabaran kita harus punya ekstra berlipat-lipat kesabaran.